Pernah nggak ngerasa kayak gini? Gue kerja tiap hari, tapi kok duit nggak pernah cukup? Atau mikir nih, kenapa ya orang lain bisa cepet kaya, sedangkan gue gini-gini aja? Bisa jadi masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara lo mikir tentang uang itu sendiri. Selama mindsetnya salah, mau gaji naik berkali-kali lipat pun tetap aja bakalan ngerasa kurang terus. Nah, di konten ini gue bakal bahas nih 5 mindset tentang uang yang harus dimiliki kalau pengen naik level finansial. Kalau keuangan lo stuck dan bingung harus gimana, konten ini bisa jadi langkah awal terbaik buat upgrade skill dan pengetahuan finansial. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 mindset tentang uang yang harus dimiliki agar bisa naik level finansial. Yang pertama, kaya itu proses, bukan hasil instan. Lo pernah nggak ngerasa pengen cepet kaya, pengen langsung punya banyak uang, rumah mewah, mobil keren, pokoknya pengen langsung bisa kaya? Siapa sih yang nggak pengen cepet kaya dan hidup enak? Pasti pengen lah. Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang mikir kalau kaya itu hasil yang bisa dicapai instan. Padahal aslinya, kaya itu butuh proses. Hampir nggak ada orang yang benar-benar kaya dalam semalam. Bahkan orang yang kelihatannya langsung sukses biasanya udah kerja keras tuh bertahun-tahun di belakang layar. Mindset kaya itu proses ngajarin kita buat sabar, konsisten, dan nikmatin perjalanan pelan-pelan. Mie aja yang katanya instan tetap perlu proses dulu kan sebelum bisa dimakan, entah itu direbus atau digoreng. Buat mengubah mindset lama yang pengen instan jadi mindset kaya itu proses, mulai dari ubah cara pandang. Ajukan pertanyaan yang tepat, bukan tanya gimana cara cepat dapat duit banyak, tapi tanya apa yang bisa gue lakuin hari ini supaya finansial makin kuat. Misalnya dulu gampang tergoda ikut skema cepat kaya, sekarang fokus bangun skill, kerjaan sampingan, atau investasi kecil-kecilan. Kaya itu bukan tujuan akhir, tapi hasil dari proses panjang yang lo lakuin terus-menerus tanpa menyerah. Dan kalau lo terus konsisten berjuang, hasilnya bakal lebih awet daripada yang instan tapi cuma numpang lewat sebentar doang. Yang kedua, nggak harus pintar sekarang, asal konsisten. Banyak orang mikir nih, gue belum ngerti soal keuangan, belum pintar investasi, jadi nanti aja deh mulai nabung atau belajar soal uang. Padahal yang bikin orang jadi kaya bukan karena dia langsung jago, tapi karena dia konsisten melakukan hal kecil terus-menerus. Lo nggak harus ngerti semuanya sekarang, yang penting mulai dulu aja, kayak belajar 10 menit sehari tentang cara ngatur uang. Dalam sebulan, lo udah nambah skill dan pengetahuan keuangan, cuman dari kebiasaan kecil yang lo lakuin terus-menerus. Ingat ya, yang bikin perubahan besar bukan langkah gede, tapi langkah kecil yang nggak pernah lo skip. Kalau dulu lo mikir harus ngerti semua baru mulai, sekarang ubah mindsetnya jadi mulai aja dulu, praktek sambil belajar. Misalnya nih, lo mulai investasi kecil-kecilan di aplikasi yang gampang dipakai, lalu tiap minggu belajar sedikit-sedikit dari YouTube atau baca artikel. Nggak harus jadi expert atau ahli keuangan dulu baru mulai, tapi lo bakalan jadi expert karena mulai dari sekarang. Lama-lama lo bakal makin ngerti dan kebiasaan lo jadi makin kuat. Jadi jangan tunggu pintar dulu, yang penting mulai dan konsisten. Karena konsistensi itu jauh lebih powerful atau lebih kuat daripada nunggu ngerti tapi nggak pernah mulai-mulai. Yang ketiga, skill ngatur uang lebih penting dari uang itu sendiri. Banyak orang mikir nih, kalau gue punya duit banyak, hidup gue pasti beres. Padahal kenyataannya, tanpa skill ngatur uang, sebanyak apapun duit yang lo punya, bisa habis juga dalam sekejap. Uang itu kayak air, kalau nggak diarahin ke wadah yang benar, bakal ngalir gitu aja dan tiba-tiba lenyap. Makanya skill ngatur uang itu lebih penting daripada uang itu sendiri. Contohnya nih, orang yang gajinya 3 juta rupiah tapi bisa nyisihin 500 ribu rupiah setiap bulan buat nabung dan investasi, jauh lebih baik daripada punya gaji 30 juta rupiah tapi nggak punya tabungan dan nggak punya investasi sama sekali. Jadi bukan seberapa besar uang yang masuk, tapi seberapa pintar ngatur uang supaya bisa berkembang. Kalau selama ini mindset lo adalah, gue butuh duit lebih banyak biar bisa ngatur keuangan, sekarang ubah deh, jadi gue harus bisa ngatur yang gue punya sekarang, sekecil apapun itu.
Mulai aja dari bikin catatan pengeluaran, terus tentuin batas pengeluaran harian misalnya Rp50.000 sehari, dan sisanya bisa lo tabung. Kalau kita bisa tahan gaya hidup dan konsisten nabung misalnya Rp1 juta per bulan selama 5 tahun, kita udah punya 60 juta lebih. Dan kalau kita invest nih, nilainya bisa lebih gede lagi. Jadi sebelum kejar duit gede, pastiin dulu kita udah punya skill ngatur uang kecil, karena itu yang bikin finansial kita bisa naik level. Yang keempat, uang bukan soal angka, tapi kebiasaan kecil yang diulang. Banyak orang mikir, uang itu cuman soal angka gede, penghasilan tinggi, saldo rekening banyak, atau investasi miliaran. Padahal kenyataannya, uang itu lebih ke soal kebiasaan kecil yang diulang-ulang terus setiap hari. Misalnya nih, lo punya kebiasaan nyatet pengeluaran, nabung walau cuman Rp10.000 per hari, atau tahan buat nggak belanja yang nggak perlu. Kalau konsisten nabung Rp10.000 per hari, dalam sebulan bisa jadi Rp300.000, dan setahun udah dapet Rp3,6 juta. Itu dari satu kebiasaan kecil aja. Jadi yang bikin kaya itu bukan sekali dapat duit gede, tapi kumpulin kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakuin terus-menerus tanpa menyerah. Kalau punya pemikiran kayak gua harus punya banyak uang dulu baru mulai, nah sekarang ubah pelan-pelan jadi gua bisa mulai aja dulu dari kebiasaan kecil. Mulai dengan melakukan hal-hal sederhana kayak bedain mana kebutuhan dan keinginan, atau selalu bayar diri sendiri atau sisihkan uang dulu sebelum belanja yang lain. Contohnya nih, setiap kali dapat uang gaji, langsung sisihkan 30% ke tabungan dan investasi, terus hidup dari 70%-nya. Kalau misalnya nih, gaji Rp5 juta, berarti Rp1,5 juta langsung masuk ke tabungan dan investasi. Kalau ini dilakukan dengan konsisten, dalam setahun udah punya Rp18 juta tanpa ngerasa berat. Jadi uang itu bukan soal seberapa besar angkanya, tapi seberapa konsisten kita menjalani kebiasaan kecil itu. Yang kelima, kalau nggak mulai hari ini, terus kapan? Lo pernah nggak sih bilang ke diri sendiri, nanti aja deh mulai nabungnya, pengeluaran bulan ini lagi banyak nih. Atau, gue mulai belajar investasi minggu depan aja deh. Nah, kalau terus ditunda, ujung-ujungnya nggak bakal mulai-mulai. Mindset, kalau nggak mulai hari ini, terus kapan? Itu penting banget buat bikin lo sadar kalau waktu terus jalan dan duit nggak nungguin lo siap. Misalnya nih, mulai nabung Rp20.000 per hari mulai hari ini. Setahun ke depan udah punya Rp7,3 juta. Tapi kalau ditunda-tunda 6 bulan lagi, hasilnya juga kepotong setengahnya. Jadi makin lama ditunda, makin lama juga nyampe ke tujuan keuangan. Kalau dulu lo mikir harus nunggu gaji naik dulu atau nunggu ngerti dulu baru mulai, sekarang ubah deh mindsetnya jadi gue mulai dari apa yang gue punya sekarang. Lo nggak perlu langsung ngerti semuanya atau punya banyak uang. Yang penting mulai dulu biar jadi kebiasaan. Lo bisa mulai dari nyatet pengeluaran hari ini, buka rekening khusus tabungan, atau nyisihkan Rp10.000 aja dulu tiap hari. Dalam 3 bulan lo bakal kaget sendiri, lihat tabungan udah nyampe Rp900.000 cuman dari langkah kecil yang dimulai hari ini. Jadi jangan tunggu momen sempurna, karena momen terbaik buat mulai itu ya sekarang. Well, itulah 5 mindset tentang uang yang harus dimiliki agar bisa naik level finansial. Lo punya opini soal mindset uang yang harus dimiliki, atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Share, like, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.